Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ustaz Istilah Iwan selaku pembimbing mata kuliah pengantar kurikulum dan teman-teman sekalian dan saya berharap. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang asas-asas demokrasi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Aisyah. 1. Penulis dan judul. 1. Sundari Zulfatul Amalia. Judul Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk harus memenuhi dan sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang ada. Apabila asas-asas yang tidak digunakan, maka pembentukan perundang-undangan itu menjadi kurang maksimal dan bisa saja menimbulkan sebuah konflik serta penolakan dari berbagai pihak. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini sangat penting karena ini menjadi suatu ide ataupun gagasan dari konsep pembuatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Konsep dalam sebuah pembentukan perundang-undangan sangat diperlukan agar kemudian undang-undang tersebut dapat dijalankan dan dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Maka dari itu dalam proses pembentukannya harus lebih teliti serta melihat asas-asas dari pembentukan peraturan perundang-undangan agar undang itu bisa dianggap baik. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Devi Salwa. Maka materi selanjutnya yang berjudul Islam versus Demokrasi, Telaah Histori dan Realitas Kekinian, yang ditulis oleh Azizi Syai. Secara umum, sejak pertemuan Islam dengan isu-isu demokrasi, sikap Islam atau lebih tepatnya umat Islam telah membentuk suatu pola yang beragama. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari hasil interaksi mereka dengan demokrasi dan prinsip-prinsip Islam yang mereka pahami, dan pada gilirannya akan sangat mempengaruhi citra Islam itu sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Mei, pada yang saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu yang berjudul Politik, Demokrasi, dan HAM dalam Perspektif Islam, yang ditulis oleh Dr. Fitri Aura Filosofia, Cahaya Pengolah, dan Dr. Elisa Nur Azmi, Fitriani, Nafi Afriani, Siti Najwa, dan Nazifah. Politik, Demokrasi, dan HAM dalam Perspektif Islam, Jurnal Religion, Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya. Kesimpulan dalam Islam terdapat perspektif tersendiri terhadap politik, demokrasi, dan HAM. Untuk politik dapat diartikan sebagai pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syarak. Pandangan politik menurut syarak realisasinya dapat berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat. Selain itu, ada pun diskusi tentang konsep demokrasi. Pada akhirnya menurut Islam untuk bergerak maju dan mengimplementasikan garis besar Quran dan Sunnah Nabi dan praktek masyarakat yang ada di zaman Nabi dan sahabat-sahabatnya. Dan untuk perspektif mengenai hak asasi manusia atau HAM di dalam dunia Islam yang sentris, di mana pendekatan Islam sangat berbeda dengan konsep yang dilakukan Barat. Itu dikarenakan Islam mengutamakan penghargaan asasi dan kemerdekaan manusia. Materi selanjutnya yang berjudul Negara Hukum, Demokrasi, dan Penegakan Hukum di Indonesia, yang ditulis oleh Iyas Mukhlasin. Konsep negara hukum Indonesia atau Pancasila. Paham negara hukum yang digunakan di Indonesia dan pernah populer adalah istilah Rakyat. Sementara itu, untuk memberikan ciri keindonesiaannya juga dikenal istilah negara hukum dengan menambah atribut Pancasila, sehingga menjadi negara hukum Pancasila. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan Pancasila merupakan cipta hukum atau pesticide sebagai cipta hukum. Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan,
suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara yang demokrasi dengan konsensus hukum yang ada mengantarkan tatanan hukum yang lebih fleksibel dan dinamis serta penegakan secara demokrasi terhadap persepsi bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusi dalam peraturan perundang-undangan sebagai pemegang kekuasaan penuh negara. Secara teoritis, penegakan hukum di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam penerapannya. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan mengenai asas-asas demokrasi dari awal hingga akhir. Apabila terdapat kekeliruan dan kehilapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.